Hey, what's up, Fusik Nation? Welcome back again in another video. Lagi-lagi kita berjumpa di Facebook Ads Anti Dukun Series. Ini sudah nomor yang ke-17, seingat aku ya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang, seperti judulnya, yaitu beberapa hal yang haram atau dosa gitu ya. Karena ketika kalian melakukan ini bisa berakibat yang cukup fatal untuk kualitas data yang akan kalian dapatkan dan juga nantinya hasil iklan kalian. Nah, supaya kalian itu nggak terjerumus melakukan hal-hal yang dosa dan haram ini ya. Nah, ini kalian silakan aja tonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, videonya mau lewat dulu. Intronya mau lewat dulu. Bye. Oke guys, kenapa video ini ya, Facebook Ads Anti Dukun Series yang nomor berapa ini, 17 atau 18 ini, itu kenapa penting banget ya? Karena setelah ini adalah kita akan membaca data dari Facebook Ads ya, data iklan yang kita dapatkan dari iklan. Nah, itu akan sangat fatal kalau kualitas data yang kita dapatkan itu buruk. Yang buruk itu berarti dalam artian caranya menjalankan iklannya itu nggak tepat gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita harus bener dulu, proporsional, sesuai dengan bagaimana sih cara si mesin Facebook Ads ini bekerja. Oleh karena itu kita akan mulai ya. Yang pertama adalah hal yang dosa yang dilakukan atau haram itu yang dilakukan ketika menggunakan Facebook Ads. Yang pertama adalah tidak mempunyai KPI ya. Apa itu KPI? KPI itulah Key Performance Indicator gitu ya. Nah, ini mungkin biasanya teman-teman kalau belum punya ini atau mungkin belum pernah dengar ini ya, itu biasanya karena memang belum pernah melakukan bisnis dalam skala yang profesional gitu ya. Karena kalau kita melakukan bisnis ya minimal aja di taraf seperti organisasi gitu, tapi banyak juga yang nggak ngelakuin ini ya. Itu pasti kita punya patokan-patokan ketika di tim kita itu dia kinerjanya jelek atau bagus, itu ada patokannya. Nah, patokan ini yang disebut namanya Key Performance Indicator. Misal katakanlah si A itu jadi seorang sales gitu ya. Nah, dia dalam sehari itu harus bisa ngeprospek berapa dan sehari harus bisa closing berapa. Nah, itu ketika kita terapkan di dalam dunia periklanan ya. Misal nih kita dalam periklan, karena ini di Indonesia ya, itu kan kebanyakan kita ngikan kata-kata mencarinya lead gitu ya. Itu kita mau menerapkan harga lead itu di angka berapa gitu, dan nantinya sampai di closing rate-nya itu berapa persen sehingga per satu kepala itu kita dapatnya di harga berapa gitu. Begitu juga nanti teman-teman yang menggunakan full e-commerce, berarti nanti cost per purchase-nya itu ya, harga pembelian satu kepala dari satu produk itu kalian mau berapa. Katakanlah teman-teman punya produk di harga 150.000. Nah, itu mau dipakai berapa rupiah untuk KPI cost per purchase-nya, katakanlah dari 150.000 teman-teman mau menggunakan di angka 30.000 gitu. Jadi nanti kalau cost per purchase-nya itu masih di bawah 30.000 berarti iklannya masih oke. Nah, misal seperti itu. Nah, itu nanti lebih jelasnya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Nah, untuk yang di video kali ini aku cukup menginfokan aja, please ya, kalian itu supaya nggak kebanyakan dosa menjalankan Facebook Ads itu ya, itu kalian silahkan punyalah yang namanya KPI tersebut. Yang kedua, ya ini yang konyol banget yang sering terjadi adalah tidak memiliki website ya gitu. Kenapa tidak memiliki website ini menjadi sangat-sangat haram sekali dan bahkan dosanya segede gaban? Karena dengan kita tidak memiliki website berarti iklan yang kita jalankan itu tidak bisa di tracking. Karena kalau nggak punya website yang milik kita sendiri, itu berarti milik kita sendiri atau mungkin menggunakan platform-platform yang memang itu menyediakan memberikan kesempatan kita sebagai pengguna platform tersebut untuk naruh pixel. Kalau nggak dikasih seperti itu ya berarti kan kita nggak bisa aksesnya. Apa jadinya? Ya tentu nanti iklanmu itu nggak bisa di tracking ya, nggak bisa di tracking itu kita nggak tahu berapa yang mendarat di website, berapa yang katakanlah add to cart, check out, purchase dan sebagainya itu kita nggak tahu sama sekali. Kita cuman hanya sebatas menggiring traffic aja ke situ. Dan ini sangat sering banget terjadi di Indonesia dan masih
dan sering banget terjadinya ini dalam skala yang masif gitu, karena orang-orang mengira bahwa iklan itu cuma sebatas ngirim traffic aja, padahal enggak seperti itu gitu. Nah, apa jadinya kalau teman-teman memaksa diri kalian nggak mau bikin website atau menggunakan platform-platform yang menyediakan tools untuk masang pixel gitu ya yang nantinya pasti kalian akan pernah bisa itu kalian men-tracking kualitas iklan kalian. Jadi nanti kalau kalian mau lihat mengambil keputusan gitu, kayak ini adset mana atau audiens mana yang itu mendapat pembelian yang paling banyak gitu, itu nggak bisa di-tracking sama sekali ya. Jadinya kualitas datanya itu menjadi ambigu. Jadi buat teman-teman kalau yang masih ngeyel ya, nggak mau menggunakan website dalam rangka menggunakan Facebook Ads, silakan digunakan. Kalau teman-teman memang nggak mau dan mau mengiyakan konsekuensinya bahwa datanya itu tidak bisa di-tracking, tidak bisa diolah, tidak bisa dianalisa, ya silakan, monggo. Itu adalah resikomu sendiri. Oke, aku udah menginfokannya ya. Yang ketiga adalah kalian tuh menggunakan objektif yang tidak sesuai dengan goal beriklan kalian. Nah, misalnya yang sering terjadi, kalian itu kepinginnya mendapatkan penjualan atau suatu tindakan yang valuable. Kalau Facebook bilangnya valuable actions in your website. Tapi kalian malah menggunakannya adalah objektifnya traffic. Iya, itu sontoloyo, itu gombal mokio, itu nggak sinkron sama sekali. Traffic itu kan tujuannya hanya menggiring traffic aja ke website kalian, udah done, pekerjaan Facebook done. Tapi ketika kalian itu inginnya adalah memang mencari valuable action seperti mendapatkan pembelian gitu ya, nah silakanlah gunakanlah purchase ya, silakanlah gunakanlah yang namanya adalah conversion, karena di situ maka engine Facebook akan memaksimalkan untuk mendapatkan conversion. Nah dari situ nanti baru bisa dibaca datanya. Kenapa kok tidak terjadi conversion? Mungkin karena kualitas iklannya kurang oke, mungkin kualitas penawarannya di website atau mungkin di landing page-nya kurang bagus dan seterusnya. Tapi itu baru bisa dibaca kalau memang objektifnya sinkron dengan goal kalian. Kalau nggak sinkron, ya wes guys, salto wae nang dhuwur gunung. Lalu yang selanjutnya adalah duplicate ad di dalam ad. Nah ini sumpah ini super waton banget. Nah kayak gimana ini? Ini aku ada contoh ya, 2 konten iklan gitu kan. Nah dulu aku udah pernah menemukan ya seseorang yang menjalankan iklan gitu kan. Terus katanya dia diajarin caranya scale up itu di dalam konten iklan ini diduplicate. Wah itu kan sembrono, sontoloyo, koprol banget itu ya. Ya nggak mungkin lah. Di sini kan di dalam satu ad set ini kan pasti kan ada 1 atau 2 konten ini kan, atau berapapun terserah itu ya. Nah, ketika berjalan kan dia kan memang dapat jatah budget dari mana? Dapat jatah budget dari sini ya, dari si adset, katakanlah 100.000, di sini kan di 100.000 contohnya gitu kan. Nah ketika kamu duplicate, apa yang terjadi? Dia bebannya malah jadi tambah berat. Kok kayak gitu mah dibilang scale up, itu kan sontoloyo ya. Jadi harap diingat ya di poin ini, jangan ngeduplicate ad di dalam adset. Itu sumpah sontoloyo banget, koprol ya, sekoprol-koprolnya koprol. Lalu yang selanjutnya juga adalah jangan kalian tuh melakukan edit ad atau iklan selagi si ad itu ataupun adset itu sedang berjalan. Nah ini juga sontoloyo juga, karena seperti kalian pahami ya, atau mungkin kalian belum paham, ketika suatu iklan itu berjalan, campaign adset itu berjalan, maka dia sedang melakukan proses learning. Nah ketika si ad itu atau iklan itu tadi kamu edit ya, itu pasti dia akan mengulang lagi. Nah, sontoloyo lagi mungkin kamu ngeditnya fatal adalah malah iklannya itu linknya diganti. Wah itu juga malah datamu nanti malah amburadul ya. Pokoknya kalau udah sekali bikin iklannya kayak gitu, udah didiamkan aja ya. Ketika nanti mau ditingkatkan, silakan nanti pikirkan di adset lain atau mungkin di campaign lain ya. Jadi itu jangan pernah melakukan edit pada ad atau bagian iklan. Lalu kalian juga jangan mematikan ads ya, konten iklan kalian di dalam bagian ads ini ya. Ini memang mungkin akan ada berbagai macam pendapat. Nah kalau dari aku itu, kenapa aku tidak menyarankan ini, karena ketika suatu iklan itu berjalan, katakan di sini ada 2 gitu ya, maka di sini akan berlaku seperti CBO ya. Dia dalam
penggelontoran ya Pak, pengalokasian budgetnya dia nggak akan imbang, dia akan dialokasikan ke mana yang menurut Facebook itu paling oke. Seperti kalian lihat di sini, ternyata yang walaupun di sini 3,10% untuk konten iklannya, tetapi ternyata yang di sini menurut Facebook ini malah lebih oke. Makanya di sini budgetnya lebih dibanyakan. Nah, bisa dibayangkan kalau ini dimatikan gitu kan, berarti kan dia akan mengganggu prosesnya si Facebook mempelajari ini atau mengalokasikan budgetnya. Jadi kalau aku ya sangat tidak disarankan untuk mematikan ad ketika sedang berjalan gitu ya. Selanjutnya adalah kalian itu jangan mematikan ad set di dalam sebuah campaign CBO. Nah, kenapa? Yang satu adalah karena campaign CBO itu adalah budgetnya itu akan dialokasikan ke adset yang paling perform. Nah, bisa dibayangkan kalau si campaign itu tadi sedang bekerja mempelajari adset mana nih yang paling oke gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nih adsetnya salah satunya kamu matikan atau salah duanya. Berarti ya dia menjadi bingung. Uang tadinya katakanlah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Di awal di setting 5 untuk dia mencari dari kelima ini mana yang paling oke, tiba-tiba kok itu malah dimatikan salah satunya. Nah, itu jangan ya, kalau CBO jangan menggunakan seperti itu, jangan dimatikan. Nanti kalau CBO itu silakan dikasih budget limit ya. Itu nanti penjelasannya ada di video yang tentang tofu mofu ya. Itu videonya aku tontonkan di sini, silakan diklik aja ya teknisnya gitu. Intinya di sini kalau CBO jangan dimatikan adsetnya ya, karena sedang melakukan pengalokasian budget. Nah, kalau memang tujuan kalian tuh mau main kill adset itu pakainya EBO aja ya, oke? Lalu yang selanjutnya juga itu guys, kalian jangan pernah melakukan editing placement, umur, interest ataupun apapun yang ada di dalam adset ketika berjalan. Itu sembrono juga. Jadi nanti katakanlah kalian sudah berjalan nih 2-3 hari gitu kan. Sedang berjalan kok tadi ada yang diedit di salah satunya, placement, umur ataupun interest. Berarti kan datanya kan tetap ngumpul di situ kan. Tapi kamu ganti, jadinya ketika kamu membaca datanya secara keseluruhan, apa yang kamu dapatkan ya itu nggak jelas, datanya ambigu atau malah nggak ambigu, datanya tuh nggak valid gitu, karena yang sebelumnya tadi interestnya yang apa, terus malah kamu ganti interestnya yang apa gitu kan, jadi itu nggak jelas ya. Jadi jangan pernah melakukan edit ya pada adset yang sedang berjalan. Lalu yang selanjutnya itu kalian jangan melakukan testing ala dukun ya. Maksudnya testing ala dukun itu kayak gimana? Misal nih contoh ya, di sini ada beberapa adset ini pakai EBO, ini sedang ngetes interest gitu kan. Nah, di sini kelihatan ya, di sini ada beberapa audience ataupun adset yang sedang kita tes. Ya udah, karena memang tujuannya itu adalah kita ngetes audience atau ngetes si interest tadi, ya berarti yang beda itu hanya interestnya doang, adsetnya. Akan menjadi kesalahan besar, akan menjadi bencana buat kamu, akan menjadi dosa buat kamu ketika kamu melakukan testing seperti ini, tetapi ya ada variabel yang berbeda. Misal gitu ya, di sini ini sama ini konten iklannya berbeda, ya itu udah nggak bisa dibandingkan ya. Ini menjadi valid datanya karena apa? Itu tadi di sini yang beda hanya interestnya doang, umurnya juga sama, lokasinya sama, bahkan placementnya pun juga sama. Kalau di sini kita pakai automatic yang di sini ya. Jadi harap dijadikan catatan ketika kalian melakukan testing itu tentukan dulu apa yang mau ditesting. Kalau yang mau ditesting memang interest, berarti yang lainnya harus sama. Kalau nggak sama, hasil penelitiannya, kok penelitiannya kayak skripsi aja, hasil iklannya itu outputnya nanti nggak akan valid, nggak bisa dibandingkan. Nah, itu kan menjadi gawat, nggak bisa kalian jadikan acuan untuk mengambil keputusan. Lalu next, gunakanlah budget yang proporsional. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman itu mempunyai 2 konten iklan yang mau dites, silakan gelontorkan minimalnya itu dalam satu adset itu 100.000. Kenapa aku menyarankan 100.000 untuk 2 adset? Nah, seperti kalian lihat sekarang itu untuk CPM ya, cost per 1000 impressionnya yang diberikan Facebook ke kita itu adalah rata-rata di angka 20.000, 30.000, bahkan sampai di angka 50.000, variasi sih. Ada juga yang di bawah itu gitu. Nah, agar nanti iklan kita itu bisa berjalan
minimal dalam sebulan, minimal dalam sehari itu bisa tembus di atas 1000 impression gitu ya. Nah itu aku sarankan kalau ada 2 konten iklan tadi gunakanlah 100.000. Bisa dibayangkan kalau kalian tuh satu ad set itu cuman kalian kasih budget 25.000, itu kan lama banget guys. Kue ngasih ngoyot, kue tekan-tekan tujuan kan. Jadi sangat disarankan minimal itu 100.000 untuk 2 konten iklan. Kalau konten iklannya banyak gimana? Ya apa-apa, it's okay gitu kan. Silakan aja konten iklan yang banyak itu kamu sesuaikan dengan budgetmu. Last but not least, dan ini sangat penting banget, yaitu jangan pernah menganggap Facebook Ads itu sebagai tool dewa ya. Jangan pernah kamu menganggap karena kamu menggunakan Facebook Ads itu kamu bisa membuat produkmu itu auto laris gitu ya. Kamu bisa membuat penawaranmu auto langsung diiyain sama calon customer. Enggak seperti itu ya. Facebook Ads itu hanyalah sebuah tool, sebuah mesin yang dia itu ngasih kesempatan kamu untuk menawarkan ke kolamnya, yaitu di Facebook sama di Instagram gitu. Selebihnya itu adalah karena kualitas produk dan kualitas marketing dan branding kamu ya. Jadi kalau mungkin kamu yang sudah menggeluti Facebook Ads, teknisnya sudah jago, tapi kok cuman hasilnya kok nggak seindah yang kamu harapkan, mungkin kamu belum pernah ngulik di bagian marketingnya, di brandingnya, atau mungkin produkmu yang ketret ya. Jadi itu supaya kalian enggak halu ya. Dan sebelum aku mau mengakhiri video ini ya, apa yang sudah aku utarakan tadi, yang aku udah share ke kalian itu bukan pendapat aku, itu adalah pengalaman aku selama menggunakan Facebook Ads, dan ini adalah acuannya dari Facebook Ads sendiri ya. Bisa kalian di sini kan bisa buka link ini. Ya, di sini ada yang namanya Guide to the Learning Phase gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah mengalami learning phase, aku ada videonya. Ada beberapa poin yang dijelaskan sama Facebook. Jangan sampai kalian itu melakukan frequent edits ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan di sini ada kata-kategorinya seperti ngedit targeting, placement dan sebagainya. Pokoknya intinya yang aku utarakan tadi itu memang udah yang proporsionalnya gitu ya. Jadi bukan kata aku gitu, atau mungkin kata Masta, tapi memang sesuai mesin. Nah, kalau kalian menjalankan Facebook Ads itu sudah sesuai dengan mesinnya, berarti kalian secara teknisnya sudah oke, tinggal marketingnya aja gitu kan. Intinya cuma testing dan testing. Oke guys, itu aja untuk beberapa dosa ya terkait dengan menjalankan Facebook Ads ini. Jangan sampai kalian melakukan ini. Tadi aja ada berapa ya ini ya? Ada 11 atau 12 ya gitu ya. Tadi ada yang aku tambahkan gitu. Itu silakan kalian terapkan, silakan dihindari ya, jangan dilakukan, supaya hasil iklan kalian tuh valid, datanya oke, tinggal mikirin marketingnya aja begitu. Dan buat teman-teman yang memang ingin aku membredel dashboardnya ya, karena kan itu cuma bisa dilakukan ketika aku melihat dashboardmu secara langsung, itu hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan one on one. Nah, itu silakan kan bisa daftar konsultasi one on one dengan Fusik ya. Linknya ada di sini. Kalau slotnya masih ada, kalian bisa daftar ya. Kalau penuh ya silakan nunggu dulu begitu. Dan buat teman-teman ya, silakan di subscribe aja dan like video ini supaya teman-teman yang lain bisa lihat juga. Dan kenapa subscribe? Karena Facebook Ads Anti Dukun Series ini series terlengkap di YouTube Indonesia kemungkinan ya, yang menjelaskan Facebook Ads dengan sangat-sangat lengkap gitu ya. Oke, pokoknya gitu, silakan aja di subscribe karena nanti setelah ini adalah videonya adalah membaca data, dan itu mungkin di kebanyakan seminar sana itu jarang dibahas, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mentafsirkan data-data itu untuk kebutuhan kita masing-masing. Oke, gitu aja dari Fusik pada video kali ini. Thank you so much yang sudah membaca yang sudah menonton sampai akhir video ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik. See you again in another video. Bye bye.